Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatus Sakirin dengan NIM 19010308082 semester 5 Tadris Matematika kelas D. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan pendapat saya apa aturan penilaian dan evaluasi pada matematika berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnahnya. Pertama, arti dari sebuah pengukuran itu adalah penentuan besaran, dimensi ataupun kapasitas pada suatu benda. Biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran itu banyak sekali kaitannya dengan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, di mana penjumlahan dan pengurangan ini banyak sekali disebutkan atau dijelaskan bahwa pengukuran itu sangat erat kaitannya dengan Al-Quran. Seperti contohnya pada ayat yang menjelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi yang menetap di sebuah gua, yaitu selanjutnya mengenai penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar seorang siswa. Nah, kenapa penilaian itu sangat penting? Karena penilaian bisa menjadi tolak ukur seorang guru untuk mengetahui sebagaimana batas kemampuan dari siswa yang telah diajarkan. Penilaian juga sangat dibutuhkan untuk seorang siswa agar siswa tersebut bisa sadar dan mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Apabila penilaian itu buruk, maka siswa bisa membuat diri mereka menjadi lebih baik. Setelah melakukan penilaian, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap evaluasi. Nah, di tahap evaluasi ini, siswa memperbaiki diri dengan penilaian sebelumnya, sehingga untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Pembahasan dalam matematika itu sangat erat kaitannya dengan yang ada di Al-Quran, karena di Al-Quran banyak sekali membahas tentang perhitungan-perhitungan yang pastinya sangat berpengaruh atau bergantung kepada pengukuran dan juga penilaian. Seperti contohnya dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17 yang mengatakan bahwa dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Nah, di sini itu secara tidak langsung Al-Quran itu menjelaskan kepada diri kita bahwa pengukuran yang terjadi dari siang sampai malam, sehingga para ahli-ahli Al-Quran yang menafsirkan Al-Quran pastinya membutuhkan perhitungan untuk menafsirkannya. Sebagai contoh yang lain juga, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 15 terdapat kata rafi'ud darajat yang mempunyai arti bahwa yang tertinggi derajatnya. Nah, di sini muncul derajat tertinggi atau derajat yang paling besar jika diangkakan. Nah, berapa derajat yang terbesar dalam Al-Quran itu? Seolah-olah kita disuruh untuk memperhitungkan bagaimana derajat yang paling tinggi. Kata rafi'u tersusun dari kata huruf ra, fa, dan ya, dan juga ain. Jika dikonversikan ke angka sesuai huruf al-jumal, maka nilai numerik huruf hijaiyah maka diperoleh ra itu 200, fa itu 80, ya itu 10, dan ain itu 70. Maka setelah ditotalkan, maka jumlahnya adalah 360. Dan seperti yang kita tahu bahwa derajat tertinggi itu adalah 360 derajat. Banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengajarkan kita tentang perhitungan-perhitungan, tapi banyak dari kita yang tidak sadar gitu. Jadi mungkin hanya itu pendapat dari saya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi berdasarkan Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.